Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menyapa dan menjumpai sahabat rehat di mana saja berada di hari ini, Minggu 22 Mei 2022. Sahabat rehat, dalam banyak hal kita ingin berubah supaya kehidupan kita semakin baik. Namun sayang seribu sayang, tidak semua orang bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa berubah supaya semakin dikenan Allah. Seperti apa firman Tuhan yang menyapa di hari ini? Mari sambut firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu di hari ini telah sedia untuk dibaca dan direnungkan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami menerima firman-Mu, supaya seluruh kehidupan kami dituntun oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Tawarik 15 ayat 8 sampai 19. Firman Tuhan, pembaharuan oleh Asa. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Amin. Sahabat rehat, tema di hari ini dengan judul Reformasi.
Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah melakukan perubahan di segala bidang kehidupan. Reformasi terjadi di negara Indonesia ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Masyarakat menyambut dengan baik era baru, di mana mereka berharap kehidupan jauh lebih baik. Hal tersebut terjadi pula dalam pemerintahan Raja Asa yang kala itu memimpin Israel. Sekalipun selama pemerintahannya banyak perubahan yang telah dilakukan, namun perubahan itu masih belum benar-benar menyeluruh. Buktinya, masih sangat banyak warganya yang menyembah berhala dan melakukan perbuatan yang tercela. Hal tersebut membuat Tuhan mengingatkan Asa melalui seorang nabi untuk melakukan perubahan agar mereka berbalik setia kepada Tuhan dengan jaminan bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka. Tanpa ragu, Asa kemudian melakukan perubahan dengan menghancurkan semua patung berhala dan membuat janji bersama rakyatnya untuk setia kepada Tuhan. Mereka percaya berkat dan penyertaan Tuhan akan terus mereka alami. Sahabat Rehat, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu masih banyak segi kehidupan kita yang jauh dari kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan yang datang kepada Asa, kita juga diingatkan untuk kembali berbalik kepada Tuhan, sehingga janji dan jaminan berkat dan penyertaannya terus kita alami dan nikmati dalam kehidupan ini. Karena itu, mari merenungkan dalam diri kita betapa pentingnya perubahan sikap, perubahan kebiasaan dan perilaku hidup yang dibenci Tuhan kepada hidup yang diperkenankannya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, syukur atas firman di hari ini. Hanya dengan percaya dan melakukan kehendak Allah, kami sungguh-sungguh berubah dari dalam kehidupan ini, meninggalkan apa yang tidak baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, lalu mulai hidup baru, mencari dan menemukanlah dan melakukan apa yang baik yang dikenan oleh Allah. Tuntun dan peliharakan kami di sepanjang hari ini, di hari Minggu, hari yang Allah khususkan bagi kami. Kiranya setiap anak-anak Tuhan tidak ketinggalan untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan dalam memuji, membesarkan nama Tuhan di hari ini, mencari wajah Allah dari dalam firman-Mu, dalam perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Tuhan terus mengasihi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh terbatas karena banyaknya persoalan dan pergumulan kehidupan, baik persoalan pribadi, persoalan dalam rumah tangga, relasi dengan orang lain yang terputus, bahkan juga anak-anak Tuhan yang sakit, anak-anak Tuhan dalam duka cita, ditinggal orang-orang terkasih. Tuhan terus memberkati kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kehidupan dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat yang lebih luas. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setiamu di hari ini di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan bagi kami.
Segala dosa keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, terus beri tempat bagi firman Tuhan berbicara di kehidupan kamu, supaya hidupmu semakin dikenalnya. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.